dosen, di mana ini untuk melengkapi pembelajaran mengenai teknik dasar memetik pada sepeda motor. Sebelum kita masuk kepada materi, apakah rekan semuanya sudah tahu apa itu kita CPT atau Continuous Variable Transmission? Jadi sebelum masuk kita akan masuk kepada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar memetik. Bagaimana untuk artinya yaitu itu menghayati pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam mempelajari dan menerapkan prinsip kerja CPT pada sepeda motor. Yang satu kedua menunjukkan sikap peduli terhadap keselamatan pekerja selama proses perawatan dan perbaikan CPT. Satu ketiga yaitu mengapresiasi pentingnya perawatan sistem CPT untuk mendukung performa kendaraan dan perjalanan. Lalu satu keempat menunjukkan semangat kerja sama dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas baik sistem CPT secara kelompok maupun individu. Lalu kompetensi dasarnya yaitu pengetahuan terkait tiga, yaitu satu memahami prinsip dasar kerja CPT pada sepeda motor. Di sini pada kali tiga ini kita akan mempelajari jam teori. Yang kedua yaitu identifikasi komponen-komponen utama pada sistem CPT dan fungsinya, dan ketiga menjelaskan cara kerja sistem CPT dalam mendukung performa sepeda motor. Dan juga keempat yaitu menganalisis potensi kerusakan dan penyebab pada sistem CPT. Dan itu keterampilan nantinya yang kita pelajari nanti kita praktek langsung pada saat jam praktek, yaitu memakai satu membongkar dan memasang setiap CPT pada sepeda motor sesuai prosedur sepeda. 4.2 membandingkan perawatan pada sistem CPT untuk menjaga kinerja optimal. 4.3 itu melakukan diagnosis dan perbaikan pemeriksaan sederhana pada sistem CPT. 4 itu menyusun laporan serta Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas yaitu pengertian CPT, yang kedua yaitu fungsi CPT, yang ketiga yaitu komponen CPT, yang keempat yaitu cara kerja CPT, yang kelima yaitu pengertian metode CPT, dan kemudian ada perawatan CPT. Dan kira nanti kita akan melakukan tanya jawab mengenai yang akan saya sampaikan. Nah, kita akan masuk kepada pengertian CPT. CVT atau Continuous Variable Transmission adalah sistem transmisi otomatis pada sepeda motor yang memungkinkan pengendara untuk mengubah rasio gigi secara otomatis tanpa harus menggunakan gigi secara manual. Dalam CVT sepeda motor ini tidak ada gigi yang terpasang tetap pada roda gigi, tidak seperti pada transmisi manual maupun transmisi otomatis. Nah, pada transmisi CVT ini jadi tidak dikirim lagi pada seperti yang normal itu pada transmisi manual. Yang akan mempunyai komponen-komponen lain yang akan membantu proses kerja dari sepeda motor itu sendiri. Yang akan kita bahas pada selanjutnya, bagaimana transmisi otomatis yang bekerja berdasarkan gaya sentrifugal dan gaya yang terjadi pada komponen CVT. Nah, kita kepada fungsi dari CVT yaitu yang pertama, fungsi dari CVT itu sendiri yaitu mengatur perpindahan tenaga secara otomatis, mengoptimalkan performa secara otomatis yang dimana memungkinkan perubahan rasio pada penggunaan gigi manual untuk memberikan kenyamanan pengendara. Yang kedua itu mengoptimalkan performa mesin. CVT menjaga mesin tetap bekerja pada putaran optimal untuk menjaga efisiensi tenaga dan fungsi bahan bakar. Nah, CVT ini akan menjaga mesin agar tetap bekerja dan putarannya juga akan
yang lebih mulus tanpa hentakan, sehingga nyaman untuk pengendara. Berbeda dengan transmisi manual pada manual, di mana apabila tidak dipindah gigi itu biasanya tidak semulus yang dibayangkan atau lebih halus lagi dari sistem CVT pada sebelumnya. Kedua itu dan keempat itu mempermudahkan pengoperasian kendaraan. Di mana dengan CVT pengendara tidak perlu memindahkan gigi sehingga lebih praktis terutama di jalan perkotaan yang padat. Nah, pada CVT ini sangat mempermudah pengendara untuk mengaplikasikan dan menggunakan kendaraannya dibandingkan dengan kendaraan transmisi manual. Di mana transmisi manual kita harus memindahkan atau mengoper transmisinya pada transmisi 1, transmisi 2 dan transmisi selanjutnya. Sedangkan untuk transmisi otomatis atau CVT ini hanya cukup dengan menarik pedal gas atau remutan gas akan membuat kendaraan itu berjalan dan lebih simpel lagi pada saat kendaraan terjebak macet itu tidak perlu kita menahan kopling pada kendaraan, sehingga kita cuma perlu memegang rem, gas dan rem saja. Sehingga untuk sekarang kendaraan CVT ini lebih banyak daripada kendaraan atau kopling. Yang kelima yaitu mengurangi beban komponen mesin, yang dimana CVT ini membantu menjaga mesin bekerja dengan bebas stabil dan mengurangi kehausan komponen. Berbeda dengan komponen pada sistem transmisi manual, dimana transmisi manual ini juga memiliki beberapa komponen yang rawan kehausannya karena sering berusaha. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dengan menjaga rasio transmisi yang tepat, CVT dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Nah, pada kendaraan CVT ini, apabila kita lihat CVT ini sudah menggunakan sistem injeksi, sehingga kalau untuk penggunaan bahan bakarnya itu lebih irit dibandingkan kendaraan yang tidak menggunakan CVT atau transmisinya manual. Di mana kendaraan CVT ini apabila itu perbandingan rasio pada transmisinya itu tepat, tidak berubah kepada racing atau bagian yang menggunakan bagian racing, maka itu untuk efisiensi bahan bakarnya akan sangat meningkat. Yang kedua itu meminimalkan kehausan pada transmisi. Nah, sistem CVT ini yang menggunakan sabuk dan puli mengurangi gesekan antara komponen dibandingkan transmisi manual. Nah, pada transmisi manual itu kita mempunyai gear pada pergantian transmisinya, sedangkan pada CVT ini tidak memerlukan gear, hanya memerlukan sabuk dan puli untuk mengurangi terjadinya gesekan antara kendaraan atau bagian komponen kendaraan. Yang kedelapan yaitu mempermudah perawatan kendaraan. Komponen CVT lebih sederhana dirawat dibandingkan transmisi manual yang memiliki gigi dan komponen. Nah, pada CVT ini kita cuma harus menjaga komponen-komponennya
Nah, pada tradisi ekonomi CDP ini dia memiliki dua bagian besar, di mana bagian yang pertama itu primary body, yaitu bagian depan pada body itu sendiri, dan yang kedua itu secondary body, yang mana dapat berbeda. Untuk bagian depan ini itu bagian primer atau poli, itu yang di belakang, bagian di belakang ini itu bagian dari secondary poli, yang dimana untuk primer poli itu sendiri memiliki komponen-komponen yaitu primer fisik sipil, yang dimana merupakan salah satu bagian dari poli yang berkaitan langsung dengan perintah, yang dapat dilihat itu pada delapan. Coba kita lihat bagian-bagiannya. Berapa? Tapi pada 2015 itu 2015 itu bagian dari primer dari jadi yang kedua yaitu primer exam, yang dimana merupakan salah satu bagian dari kuliah yang dapat digeser dari SMS. Yang kedua yaitu pelayanan structure, yang dimana pada bagian ini itu bagian pada komponen nomor 16 komponen. Yang keempat yaitu primer safe, yang dimana merupakan bagian dari primer kuliah yang mendorong saving safe karena adanya daya sertifikat. Ini dapat lihat pada nomor 18 yaitu yang keduanya yaitu template slip, yaitu merupakan dari value yang terpasang gratis pada dapat, sehingga pada saat kris bekerja kemudian ini menjadi tempat untuk penjualan slip. Yang kedua yaitu area itu plastik sirkuit yang berfungsi untuk membantu jalannya pergerakan lab. Selanjutnya yaitu secondary body, yang dimana secondary terdiri dari beberapa komponen yang pada belakang. Yang pertama yaitu secondary system, di mana pada komponennya terdapat 8 yang berada pada poros primary melalui PDB dan PDB. Yang kedua yaitu secondary system, di mana bagian ini berubah posisinya untuk mengatur diameter pada secondary body. Dapat dilihat komponennya. Ketiga yaitu plus hadir, yang dimana komponen ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran dari engine berbeda berdasarkan putaran. Keempat yaitu plus housing, merupakan komponen yang terhubung langsung dengan poros input kinerja. Lalu ada juga komponen pada ini yaitu spring, yang berfungsi untuk menekan secondary pulley agar diameter secondary pulley tetap berada di keadaan besar. Nah, selanjutnya itu pintu yang dimana ukuran sebesar 9 beban. Kita yang tinggi ketika beban berat, maka ini akan menguji sisi dari secondary pulley. Selanjutnya itu fiber merupakan hubung antara primer pulley dan juga secondary pulley, di mana kalau pada kendaraan transmisi manual itu menggunakan rantai, sedangkan pada transmisi otomatis ini menggunakan pulley. Selanjutnya yaitu final gear atau reducing gear, yang dimana menaikkan posisi sehingga posisi pada gear yang akan menaikkan kembali setelah posisi menaikkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Mungkin sebelumnya hanya mengenai cara kerja dari sistem CVT itu sendiri. Nah, CVT itu sendiri memiliki beberapa proses kerja. Yang pertama yaitu kita akan masuk ke skema pemisahan tenaga pada sistem CVT, yang dimana awalnya itu berada pada mulai dari engine
rantai. Sedangkan bagian yang dilihat pada gambar itu pertama itu ini merupakan bagian dari primary buli. Sedangkan ini yaitu input, dan yang bagian belakang ini yaitu sekundari buli. Nah, pada saat putaran dari crankshaft akan diteruskan ke primary buli, yaitu buli bagian depan, dan diteruskan kepada sekundari buli melalui perantara dari gimbal. Karena putaran belum mampu untuk mengembangkan kopling sentrifugal pada maka putaran yang sampai ke kulit air. Nah, pada saat putaran ini gimbal atau putaran belum mampu untuk mengembangkan kopling sentrifugal yang ada pada bagian sekundari dari SPP ini, sehingga tidak akan menyambut kepada sehingga ini terjadi putaran pada kulit spider. Dapat kemudian pada saat putaran rendah. Pada saat putaran rendah, putaran dari crankshaft yang diteruskan kepada primary buli dan diteruskan kepada sekundari buli melalui perantara gimbal. Karena putaran telah mampu mengembangkan kopling sentrifugal, maka putaran akan diteruskan dari putaran kepada pusing, sehingga putaran akan diteruskan ke kopling bangkit dan terakhir kepada roda. Nah, pada saat putaran rendah ini sudah mampu mengembangkan kopling sentrifugal sehingga dapat memutar dari sambungan kepada di stereo kepada pusing, sehingga dapat membuat putaran pada bangkit, sehingga dapat membuat putaran pada roda terjadi. Kita lihat gambarnya atau gambarnya dan selanjutnya itu pada saat putaran putaran dari crankshaft akan diteruskan ke primary buli dan diteruskan kepada sekundari buli melalui perantara gimbal. Karena putaran telah mengembangkan sentrifugal, maka putaran akan diteruskan kepada full stereo kepada pusing, sehingga putaran akan diteruskan kepada bangkit kepada roda. Keadaan buli pada saat putaran merah ini sedikit berbeda pada saat berarti putaran merah. Pada putaran ini akan ditunjukkan gambar dapat dilihat untuk fingernya itu lebih naik daripada dari saat putaran merah ke putaran merah di bagian kulit depannya, sedangkan pada bagian kulit belakang itu akan lebih mengembang, kan? Nah, selanjutnya itu pada saat putaran tinggi. Pada saat putaran tinggi, keadaan buli kebalikan dari putaran rendah. Keadaan buli ini akan pada seperti ini kita pada gambar atau lihat itu. Keadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bahkan pada saat putaran tinggi. Nah, dapat lihat untuk perbedaannya pada putaran tinggi putaran tadi. Jadi beberapa perbedaan yang dilakukan pada bagian sini. Selanjutnya itu pada saat putaran depan. Pada saat putaran tinggi keadaan tinggi balik dari putaran rendah, keadaan buli saat putaran tinggi dari putaran bawah, di mana bagian ini hal ini terjadi karena pinggir yang terdapat pada operasi dari base step mengunci step dan sliding step yang untuk tetap menjaga diameter buli dalam keadaan besar, dan dengan begitu versi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Kemudian bagian buli itu akan lebih longgar atau lebih besar dibandingkan sekundari dari bulinya itu sendiri, yang mana sekundari itu akan lebih kecil sehingga putaran global yang mendapatkan itu lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kelebihan SPP. Yang pertama yaitu kelebihannya SPP memberikan perubahan fisik tanpa adanya hambatan.
Nah, pada proses seperti ini kita tidak perlu menghadapi perasaan rem, jadi kita tidak perlu tinggi, sehingga kita lebih nyaman pada kita hanya fokus kepada kita langsung juga berfungsi di depan. Ketiga yaitu memiliki konstruksi yang lebih sederhana daripada sistem manual. Nah, pada CPT itu sendiri dia tidak terlalu rumit karena dalam keadaan mesin itu tidak memiliki builder transmisi manual pada dalamnya, tapi dia memiliki bagian seperti pengerti rantai pada kendaraan. Dan ini untuk perawatan seperti tergolong lebih mudah dibandingkan dengan transmisi manual. Nah, pada transmisi seperti ini kita cuma perlu membersihkan bagian seperti secara rutin, kesalahannya juga kita tidak perlu untuk pemeriksaan mendalam mesin. Yang kelima yaitu seperti memberikan perubahan kecepatan yang menentu. Dibandingkan dengan transmisi manual, pada transmisi manual itu kita harus mencapai kecepatan yang tinggi itu menggunakan melalui pemindahan gigi yang bertahap seperti 1, 2, 3, 4 itu maksudnya untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Yang kami untuk speed ini kita tinggal dengan gas sehingga dapat memberikan kecepatan perubahannya. Kelebihan juga pasti ada memiliki kekurangan. Nah, kekurangan pada speed itu yaitu perputaran awal membutuhkan putaran yang tinggi. Nah, sedangkan pada transmisi manual itu kita membutuhkan aktivitas lebih satu dalam spesialitas. Sedangkan untuk speed ini kita mengasnya agak lebih kuat apalagi untuk motor standar karena membutuhkan putaran yang lebih besar. Yang kedua yaitu putaran gas cenderung lebih besar karena dibutuhkan putaran tinggi untuk bisa bergerak dan merubah rasio. Nah, pada putaran gas ini lebih besar dibandingkan dengan transmisi manual yang pada transmisi manual itu dia bertahap dari 1/2 sedangkan kita langsung bebasnya. Yang ketiga itu penggunaan bahan bakar yang tidak efisien. Nah, karena bukaan itu selalu besar, jadi untuk bahan bakarnya sedikit lebih menguras bahan bakar dibandingkan dengan manual. Yang keempat itu komponen engine yang lebih cepat haus karena karakteristik itu bekerja pada transmisi. Nah, itu dapat dilihat pada bagian komponen dari mesin sendiri pada bagian saat ini kayaknya bila kita kurangkan teori pada bagian CVT atau motor itu lebih cepat haus dibandingkan dengan komponen atau engine pada transmisi manual. Yang kelima yaitu engine yang sangat kecil sehingga menggunakan lebih dominan dalam pemanggilan dari bakar lebih cepat. Nah, pada transmisi manual itu kita pada saat berhenti itu bisa ditolong dengan biar kita berhenti bisa ditolong untuk melakukan perjalanan dibandingkan dengan menggunakan speed ini kita fokus pada rem sehingga pada bila tidak di kawasan pada rem atau rem blok itu kita tidak bisa melakukan kemudian kendaraan. Sedangkan pada bagian transmisi manual itu kalau kita mengalami gangguan kita bisa memainkan transmisinya dengan menggunakan gigi satu untuk memberikan kendaraan. Lalu yang terakhir itu sama melatih jalan yang menurun akhirnya dikembalikan dengan engine kecil. Nah, seperti sebelumnya karena engine kecil kita akan selalu menekan rem pada saat jalan yang menurun sehingga rawan terjadinya gangguan. Nah, selanjutnya itu perawatan pada sistem CVT yang dimana untuk komponen CVT ini kita menggunakan sering melakukan perawatan pada sistem CVT. Dimana yang pertama itu servis CVT sebaiknya dilakukan servis CVT itu setiap 5.000 atau 10.000 km atau sekali 3 bulan. Servis CVT ini meliputi pemeriksaan komponen CVT serta pemeriksaan untuk mengurangi gesekan dan panas yang berbahaya. Selanjutnya itu periksa timbal. Periksa timbal setiap 8.000 km berarti timbal jika sudah mundur tetap atau dengan bunyi digit pada saat setelah meningkat. Nah, fitur ini dapat seperti sebelumnya itu mengerti dari rantai sehingga komponen ini sangat berpengaruh pada sistem CVT. Ini itu pemeriksaan
oli mesin setiap 2.000 sampai 3.000 km dan ganti oli gel setiap 9.000 atau 10.000 km. Nah, pada komponen oli ini atau pesawat ini, kalau untuk oli lidah, kalau itu oli lidah ini dapat lihat itu dalam 3 kali ganti oli mesin, ya itu sudah dapat ganti 1 kali ganti oli lidah atau oli lidah. Selanjutnya itu hindari gaya kendaraan yang tidak tepat. Hindari gaya tepat itu membuka sambil menahan tuas rem secara bersamaan, terutama saat jalan macet. Itu dapat menyebabkan kerusakan pada bagian seperti yang sehingga merusak bagian komponen yang tidak dapat seperti itu. Biasanya terjadi pada rodanya ataupun bagian lainnya terhadap komponen seperti. Nah, sebenarnya itu bersihkan CVT, gunakan bensin dan penyedotan dari bagian sini untuk membersihkan CVT. Nah, untuk bensin seperti ini dapat kita bersihkan secara sendiri ya, sendiri kalau nah, selanjutnya kita akan masuk ke video mengenai cara kerja bensin seperti ini. Itu adalah video mengenai cara kerja dari CVT ini. Jadi token ini supaya berkamisan yang dimana ini berbeda dengan kamisi kepala pada umumnya, menggunakan gear untuk mengganti kecepatannya. Berikut adalah animasi dari itu dapat melihat dari cara kerja dari sistem CVT itu sendiri. Nah, itu adalah cara dari CVT pada saat bergerak. Ada cara dengan gigi, nanti yang disingkat dari disebutkan oleh Profesor dan ini adalah bagian dari riset. Jadi itu ada wilayahnya. Dan ini bagian dari studi riset harus kita pilih dengan beberapa macam. Itu ini adalah sama nanti di materi itu bisa disampaikan kepada saudara dari jadi pada perjalanan sambil perjalanan itu sampai habis ya perjalanan. Kanan
mungkin itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan mengenai sekolah di sini? Kalau ya sudah cukup, nanti kita akan